Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Janet Lee. Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan belasan santriwati, menyampaikan pembelaan dalam sidang hari Kamis. Seorang anak usia 6,5 tahun di Kabupaten Cianjur meninggal dunia sehari setelah menjalani vaksinasi COVID-19. Seorang kepala desa di Kabupaten Garut sukses menggeluti hobi sekaligus bisnis tanaman bonsai. Kita ke informasi yang pertama, 2 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari 2 kendaraan terjadi di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan yang terjadi. Petugas dan warga berupaya mengevakuasi penumpang sebuah angkutan umum yang rusak berat akibat menabrak sebuah sedan yang hendak memutarbalikkan kendaraannya dari arah Gardu Jati di Jalan Pasir Kaliki, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Pengemudi mobil angkot yang melaju dari arah Cicendo terkejut dan tak sempat menghindar hingga menabrak sedan. Pengemudi sedan yang kaget tertabrak justru tancap gas hingga menabrak motor. Akibatnya, 7 orang mengalami korban luka-luka termasuk seorang anak yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan pengemudi sedan telah dibawa ke Polsek Andir untuk diperiksa. Tabrakan beruntun juga terjadi di Jalan Cinta Raja Tasikmalaya. Tabrakan yang melibatkan 5 kendaraan itu terjadi saat sebuah mobil putih dari arah kota Tasikmalaya yang melaju kencang menabrak mobil hitam dari arah berlawanan. Jalanan ramai menyebabkan kendaraan di belakangnya tidak dapat menghindar. Meski kerusakan kendaraan cukup parah, tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Pengemudi mobil hanya luka ringan. Eksekusi lahan dan bangunan hotel di Cisarua, Kabupaten Bogor sempat dihalangi sejumlah orang yang merasa masih memiliki lahan. Eksekusi ini buntut utang piutang pemilik pertama lahan dengan pemilik yang baru. Petugas gabungan Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, TNI dan Polri akan mengeksekusi sebuah bangunan hotel dan lahan di kawasan wisata Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka sempat dihadang sejumlah orang dan pemilik lahan. Sempat bersitegang dengan sejumlah orang saat memasuki bangunan hotel dan lahan seluas 6.000 meter persegi tersebut, petugas jurusita akhirnya melakukan eksekusi paksa. Terkait dengan hasil risalah lelang nomor 2288/32/2020 dan sudah dinyatakan sah secara hukum, pemilik lahannya sudah berpindah ke atas nama Kiljah. Ya, sesuai dengan SHN 00631/Batu Layang seluas 6.336 meter persegi. Dari total semuanya berapa? 6.336 meter persegi. Untuk asetnya itu berbentuk apa? Tanah dan luas dan bangunan? Ya, jadi sesuai dengan hasil penetapan ya berikut dengan bahan bangunan yang di atasnya, di atas lahan tersebut, termasuk adalah pemilik pemohon. Ada berapa rumah? Ini 1, 2, 3 yang besar, nah yang kecil-kecil itu ada 4. Penyitaan ini adalah buntut kasus utang piutang pemilik pertama lahan dengan pemilik baru dengan jaminan tanah dan bangunan yang dieksekusi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Heri Wirawan, terdakwa kasus ruda paksa yang dilakukan terhadap santriwatinya di Kota Bandung, mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Kamis siang. Sidang lanjutan perkara kasus ruda paksa dengan terdakwa Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Kamis siang. Sidang tertutup kali ini mengagendakan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa Heri Wirawan. Tim kuasa hukum terdakwa Heri Wirawan menyampaikan materi-materi pembelaan secara tertulis, sedangkan Heri Wirawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan berdasarkan ungkapan pribadi.
Tim kuasa hukum Heri meminta hakim untuk memberikan hukuman seadil-adilnya. Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum Kejati Jabar menuntut hukuman mati dan kebiri kimia bagi terdakwa Heri Wirawan karena kasusnya yang luar biasa dan menyebabkan 13 muridnya hamil dan sudah melahirkan. Mohonkan hukuman yang seadil-adilnya. Spesifikasinya tentu kami tidak bisa uraikan. Dan terdakwa pun diberi kesempatan memberikan pembelaannya pribadi secara tersendiri. Lontaran pernyataan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengenai bahasa Sunda memancing kecaman dari sejumlah tokoh Jawa Barat. Pernyataan Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar karena berbahasa Sunda dalam forum rapat menuai kecaman. Gubernur menilai lontaran pernyataan itu sudah melukai perasaan masyarakat Sunda dan meminta Arteria meminta maaf secara terbuka. Sejumlah tokoh masyarakat Sunda termasuk politikus PDI Perjuangan Jawa Barat juga menyampaikan sikap menanggapi pernyataan Arteria Dahlan, politikus PDI Perjuangan yang menjadi anggota Komisi 2 DPR RI yang dinilai mencoreng kekayaan bangsa berupa bahasa daerah. Pelaporan tindakan pidana dan permintaan agar Arteria dipecat dilontarkan. Ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan, sederhana itu ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Tidak ada dasar hukum yang jelas. Akan mengusulkan kepada DPP PDIP untuk mencopot Arteria Dahlan. Ya. Yang kedua, kita minta Mahkamah Kehormatan di DPR RI untuk memeriksa Arteria Dahlan. Apa motifnya dibalik pernyataan itu? Ya, sehingga itu menistakan bahasa Sunda, seolah-olah bahasa Sunda itu bahasa yang untuk menakut-nakuti gitu loh. Dan untuk menjegal pejabat mewakili komunitas partai atau komunitas anggota DPR RI. Itu dilakukan secara hukum dan harus bertanggung jawab atas ucapannya secara pribadi. Bahkan saya selaku anggota kader PD Perjuangan sangat menyesalkan. Ya, sangat menyesalkan tindakan itu. Saya sudah bicara langsung ya dengan saudara Arteria Dahlan dan menyampaikan kekecewaan itu.